Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita lanjut dialog kita pada kesempatan kali ini, di sini Setan Polres Mukomuko pada selama pameran pembangunan Kabupaten Mukomuko, Setan Polres Mukomuko mengadakan lomba fotografi. Dan di sini kita juga akan telah menghadirkan pemenang-pemenang dari lomba fotografi tersebut. Dan kami harap untuk 10 pemenang terbaik untuk dapat maju ke depan untuk pembagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Kapolres Mukomuko. Instagram atas nama @muhammadaria.p dan kedua Instagram atas nama @ginagunggung ya. Dan yang ketiga @queensah. Yang keempat @Ahmad Hufori, yang kelima @Yosi Hidayat, yang keenam @Tiffany Asri, yang ketujuh @Arifna Zarson, yang kedelapan @Andriani 210592, yang kesembilan @Mutiara Fifah, dan yang kesepuluh @Anu S Siahaan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, ini beberapa talenta fotografi yang dimiliki oleh Mukomuko. Tepuk tangan untuk teman-teman ini. Kami guide, kemudian kami cari di mana adanya talenta itu, ternyata adanya di Instagram. Mudah-mudahan Instagramnya mereka yang saya lihat viewernya juga udah banyak, kemudian membernya juga banyak, bisa membantu memajukan Mukomuko semakin lebih baik, dan Mukomuko lebih dikenal oleh masyarakat di luar wilayah Mukomuko. Mudah-mudahan ini yang bisa kami berikan untuk Kabupaten Mukomuko, sedikit yang kami bisa berikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bukan Mukomuko tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bapak Ibu hadirin sekalian, kembali lagi bersama saya di Kuala Lumpur. Baik, kita lanjutkan dialog kita, Pak. Mungkin kami minta harapan ke depan masyarakat Kabupaten Mukomuko itu seperti apa. Jadi Mukomuko setelah 17 tahun ini itu akan menjadi seperti apa, harapannya itu gimana. Dan mungkin saya akan mengarahkan ke audien yang ada di luar, kepada para penonton. Mic, mohon. Ya, Bang Sino, silakan. Ya, silakan. Bebas, Bang. Oke, Mukomuko arah selatan. Oke, silakan. Harapan ke depan, Pak, untuk Kabupaten Mukomuko setelah 17 tahun ini itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan seluruh para tamu undangan yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Wisnu Hadi. Saya sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, dan alhamdulillah saya main-main ke sini melihat acara ini suatu inovasi baru, suatu pemikiran baru yang alhamdulillah kita sebagai masyarakat bisa melihat ini dan menambah pengalaman kami sebagai masyarakat. Kembali kita ke
fokus acara 17 tahun Kabupaten Mukomuko. Jujur kami sebagai masyarakat yang tidak mengerti seperti apa birokrasi pemerintahan, tapi yang kami tahu bahwasanya kalau kita analogikan 17 tahun Kabupaten Mukomuko, kalau kita analogikan ke usia manusia, kalau menurut kami sebagai masyarakat, capaian yang telah dicapai oleh Kabupaten Mukomuko ini sudah luar biasa. Yang semestinya usia 17 tahun ibaratnya kita masih duduk di bangku SMA, tapi kita melihat Kabupaten Mukomuko secara kasar, baik itu infrastruktur maupun pendidikan serta bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Muko, ibaratnya yang seharusnya umur 17 tahun ini masih duduk di bangku SMA, tapi ini sudah melampaui batas. Bahkan keadaan Kabupaten Mukomuko saat ini kalau kita analogikan tadi ke usia manusia, udah masuk ke perguruan tinggi, Mas. Jadi harapan kami ke depan sebagai masyarakat biasa, tentunya kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ini bisa lebih lagi dari apa yang ada sekarang, dan menjadi bagaimana kami sebagai masyarakat ini melihat Kabupaten Mukomuko ini masyarakatnya bisa sejahtera dengan adanya lompatan-lompatan pembangunan yang telah ada pondasinya saat ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan mungkin saya akan menuju ke Bapak Sekda Kabupaten Mukomuko. Selama 17 tahun ini, Pak, itu perkembangannya sudah seperti apa lagi, Pak? Nanti saya juga akan membacakan komentar-komentar dari pemirsa kita, Pak, karena ini kita siarkan secara langsung di media sosial kita, Pak, Kualupe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, beserta teman-teman, Pak Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, kemudian teman-teman kami, Pak Hendra Cipta, kemudian Weri, Pak Prengki Janas, Pak BM Aprizal, beserta teman-teman yang lain, Pak Muspar, Agus, Pak Oyon, yang hadir pada malam hari ini. Kami mungkin singkat saja. Sebenarnya tadi sudah disampaikan tadi tanggapan dari Bapak Bupati bagaimana bahwa sebuah pemerintah dimulai dari tahun 2003 mekarnya Kabupaten Mukomuko dengan usia 17 tahun ini tidak bisa diklaim dengan satu kepemimpinan saja. Ini prosesnya cukup panjang selama 17 tahun. Tentu kesinambungan sebuah perencanaan, kemudian diperbaiki, disempurnakan, kemudian saling isi mengisi. Tadi kita sudah mendengar salah satu dari Pak Wisnu bahwa sudah disampaikan bagaimana percepatan-percepatan yang dilakukan. Memang saat ini memang sedang posisi hangatnya bahwa kita 17 tahun. 5 tahun dulu siapa yang ngomong? Tidak ada yang ngomong. 10 tahun sudah 2 periode pemerintahan, tidak ada yang ngomong. Tetapi saat ini semua perhatian. Ini sebenarnya sebuah motivasi bagi kita. Pemerintah daerah terima kasih sekali dengan 17 tahun, dengan semua orang bisa mengungkapkan pendapat, itu memang diatur, diperbolehkan. Dan pemerintah dalam hal ini kita melakukan sinambungan, kemudian melakukan percepatan, itu suatu hal yang tidak mudah. Bahwa dana baik DAU, kemudian DAK dan yang lain yang masuk ke pemerintah daerah itu setiap tahun kenaikannya tidak sedemikian. Jadi bagaimana pemerintah daerah bisa meramu itu, bisa memikirkan dengan luas wilayah dari air gegas sampai Sungai Sri, bukan main luas wilayah Kabupaten Mukomuko. Jadi selama beberapa tahun ini kami berkecimpung di dalam penganggaran sebuah anggaran. Tentu sebelum kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat dibahas selanjutnya, ini sudah merupakan suatu prioritas yang harusnya sudah prioritas, tetapi karena keterbatasan anggaran, berkali-kali saya sampaikan bahwa anggaran kita DAU itu 2/3 itu sudah dibayar untuk gaji pegawai negeri, belanja tidak langsung. Masyarakat kan semua
kalau ini tidak kita sampaikan, masyarakat tidak tahu bahwa DAU kita 650 miliar, 58 miliar. Itu 400, kalau sekarang kemarin 380, untuk tahun ini itu hampir 400 miliar itu sudah dibayar untuk belanja tidak langsung. Jadi inilah sisa dari itu yang kita mencoba meramunya bagaimana. Akhirnya ini yang kita sampaikan kepada Dewan yang terhormat bersama-sama untuk memutuskan itu. Kemudian, astagfirullah. Kemudian tentu kita menyadari juga masukan, misalnya tadi kita juga mendengar dari masyarakat ketidakmaksimalan terhadap pendapatan kita, kemudian dari sektor apa saja, kemudian bagi hasil dari provinsi. Tentu ini semua akan berpengaruh terhadap pendapatan dari Kabupaten Muko-Muko. Mungkin jauh berbeda. Bagaimana penganggaran di zaman Bapak BM Aprijal jadi Sekda, itu sangat berbeda dengan sekarang. Kita sudah diatur dengan berbagai aturan. Pendidikan harus 20%, pemerintah daerah harus menganggarkan pendidikan 20%. Kemudian kesehatan harus 10%. Dari mana kita mau bisa bergerak lagi? Kemudian apalagi yang ini, dana desa, ADD, ini harus minimal 10% di tahun ini juga harus masuk. Nah ini yang terjadi. Tetapi itu sebuah merupakan motivasi kita bagaimana dengan kondisi anggaran yang minimal, ini bisa kita breakdown. Kita lihat semua pembangunan bisa berjalan. Ini program semua di kepemimpinan ini sekarang hot mic. Jadi kita buka mata, kondisi yang real terjadi, ini tentu tidak bisa kita pungkiri. Kita harus melihat semua dengan kacamata yang positif. Karena Kabupaten Muko-Muko dibangun dengan harapan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ini kunci yang pertama. Tentu semua terlibat. Tadi kita sitir dari Bapak Ketua DPRD sudah menyampaikan. Itu tidak diklaim oleh satu orang saja. Tentu masyarakat terbawa. Mohon maaf, semua bahu membahu. Apa namanya? Tadi saya mengharapkan juga ada teman-teman presidium yang lebih senior untuk menyampaikan itu, bahwa ini juga semua sumbangsi dari sanak-sanak kita, mulai dari Lubuk Pinang sampai ke IPU, itu dikumpulkan bagaimana sedihnya untuk membangun sehingga keterbatasan anggaran tetapi akhirnya Muko-Muko bisa mekar. Tentu tadi diklaim dengan seseorang yang mempunyai jasa yang besar, itu kita sangat setiap tahun itu akan ada ini apresiasi terhadap pemerintah daerah, tetapi itu tidak bisa secara maksimal di anggaran, karena tentu kita disesuaikan pada saat momen-momen ada kegiatan ulang tahun, kemudian ini yang bisa kita lakukan. Mungkin saya singkat saja itu yang bisa kami sampaikan kondisi anggaran yang ada di Kabupaten Muko. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan komentar dari masyarakat Kabupaten Muko-Muko setelah kita upload di akun Paulepe pada tanggal 21 Februari 2020 kemarin, Pak. Jadi pertanyaan kita adalah 17 tahun Kabupaten Muko-Muko, kira-kira apa yang masyarakat harapkan? Dan banyak dari masyarakat yang berkomentar, salah satunya adalah akun Facebook bernama Muhammad Asraf. Keadilan pembangunan daerah yang sangat diimpikan oleh masyarakat yang berada di pinggiran. Apakah ini pernah terpikirkan oleh pemangku? Ya, mungkin. Dan di sini juga ada dari Bang Toyib. Di usia 17 tahun, usia yang menuju dewasa, semangat membangun SDM dan infrastruktur yang merata. Perlunya pembangunan universitas atau perguruan tinggi untuk generasi penerus. Masyarakat ingin Kabupaten Muko-Muko lebih maju dari segalanya. Jadi intinya di infrastruktur dan juga pendidikan. Jadi itu harapan-harapan dari masyarakat Kabupaten Muko-Muko.